Be phenomenal every day. Halo guys, kali ini saya akan membahas aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Netvi ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar di mana film ingin mengakuisisi Netvi sekitar 80% ya sahamnya. Namun ada beberapa step corporate exit yang harus dilalui semuanya. Nah, video kali ini saya akan membahas secara detail satu persatu stepnya dan juga termasuk ke efeknya terhadap kepemilikan saham dan terakhir valuasi pasca aksi korporasi jika berhasil ya aksinya. Nah, sekarang saya akan membahas yang pertama. Itu mulai dari pihak-pihak yang berhubungan dengan corporate action ini ya. Nah, pertama ada film sendiri, MD Pictures ya, film, kemudian Netvi sendiri, Netvisi Media, kemudian ada Permata Surya Gita Tama, ya ini Newton Capital, NCL, Sinergi Lintas Media, SLM, Indika Inti Holdigo, kalau teman-teman sudah dengar Indika sudah tahu ya, grupnya dari Indika Energy ya. Dan terakhir Teladan Investama, TI. Nah, yang pertama di bagian prospektusnya itu dijelaskan bahwa tanggal 26 Agustus 2024 itu sudah ada perjanjian ya atau tanda tangan film dan NCL. NCL ini ya, Newton Capital, pembelian aset utang NCL kepada Netvi sebanyak 75% dari 882,6 M. Nah, artinya sebenarnya Netvi ini punya hutang kepada Newton Capital. Kemudian mau dibeli ya, hutangnya itu sebanyak 75% oleh film. 75% dari 882 itu nilainya 661 miliar ya. Nah, kemudian ditandatangani lagi film PSG dan TI. Nah, PSG ini Permata Surya Gita Tama ya. Setuju untuk private placement ya. Portfolio 951 jutaan saham, nominal 100, ini sahamnya film ya. Atau sebanyak-banyaknya 10% dari ditempatkan dan disetor. Kenapa kok si film ini melakukan private placement ini? Karena dia nggak cukup modalnya. Jadi kalau teman-teman cek di laporan keuangan film, dia secara cash itu kan sekitar 500-an miliar saja. Nah, sedangkan untuk aksi korporasi yang dibutuhkan, nah dia butuh ini sudah butuh 661 miliar. Kemudian di bawahnya pun nanti akan lebih banyak. Total yang dibutuhkan itu sekitar 1,6 triliun ya. Makanya film melakukan aksi korporasi ini. Nah, terus siapa sih PSG dan juga Teladan Investama atau TI? Dua-duanya ini itu menurut saya afiliasi ya dari grupnya si Indika sendiri. Kenapa kok saya bisa bilang gitu? Permata kalau Teladan Investama ini sudah jelas. Kenapa? Karena owner ya, Pak Wisnu Wardana. Nah ini ya Teladan Resources, dia Teladan Prima Agro. Ini adalah salah satu foundernya Indika Energy. Nah ini Pak Wisnu Wardana. Sedangkan untuk si siapa ini Permata Surya Gita Tama, kita bisa cek di salah satu mana ya ini tadi. Nah, kalau kita lihat di struktur permodalan dan kepemilikan saham dari PT Gita Inti Investama ya. Nah, ini ya. Ini kita cek bahwa kelihatan modal ditempatkan dan di store penuh itu Indika Inti Holdigo dan Permata Surya Gita Tama. Nah, Permata Surya Gita Tama ini kalau kita search pun di Google itu dulu pernah memiliki saham FPNI ini ya. Cuman sudah nggak ada, sudah dijual ya. Jadi keduanya ini ya kemungkinan berada dalam satu grup yang sama ya. Nah terus lanjut ya. Nah aksi korporasi ini sebenarnya relate dengan saham film sendiri. Kalau kita lihat film itu kan sahamnya sempat mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Kalau kita cek ya di mana di tahun 2000. Coba kita cek dari 2022 ini. Nah, saham film itu yang dulu nilainya sempat 500-an ya. Ini ya sempat drop 500-an itu naik sampai 6.000 lebih. Nah, sekarang itu ada di level 4.000-an. Kalau dia private placement ya 10% dengan market cap yang ada sekarang ya 4.000-an ini, artinya dia akan mendapatkan dana sekitar, kalau ini 41 triliun berarti dia akan dapat dana 4 triliun. Kalau dieksekusinya 10% di 4.000-an. Jadi mengapa kok saham filmnya ini diangkat naik ya, kemungkinan salah satunya untuk tujuan aksi korporasinya ini. Kalau aksi korporasinya itu hanya di harga 500 untuk film sendiri tentu 10%-nya hanya sekitar berapa? Berarti ya sekitar 400 M saja. Dana yang dihimpunnya tidak banyak ya. Nah itu ada korelasi kenaikan harga film dengan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Netvi ini. Nah, kemudian Netvi ini akan melakukan reverse stock dengan rasio 2:1 ya. Nah, reverse stock teman-teman tahu ya bahwa sebenarnya kebijakan reverse stock itu kebijakan yang kurang bagus ya.
Berbeda dengan stock split. Kalau stock split kan harga sahamnya tinggi, di stock split supaya banyak ya bisa masuk kan. Kalau reverse stock itu biasanya saham-saham yang 50 terus di reverse stock 1/10, sahamnya jadi 500 tapi jumlah lembar sahamnya yang dipotong. Nah, Netvi ini reverse stocknya 2/1, yang artinya kalau dulu lembar sahamnya itu ada 23 miliar, nanti akan menjadi separuhnya ya, karena 2/1, 11,7 miliar. Jadi 2 yang lama jadi 1 yang baru. Tapi secara nilai nominalnya dulu 100 ya, sekarang tentu akan menjadi 2 kali lipatnya atau 200. Nah, saya akan masuk ke Excel aja yang di sini ya. Ini rasionya 2/1. Ini adalah kepemilikan sebelum reverse stock ya. Sebelum reverse stock ya, kemudian kalau di sesudah reverse stock ya sebenarnya sama saja. Secara kepemilikan tidak ada perbedaan secara persentase. Nah, selanjutnya kalau ini sudah berhasil, maka ini ya akan terjadinya private placement. 25 miliar lembar saham seri B ya, yang dikeluarkan dari portfolio dengan nominal 200-an atau setara 60,98% ya. Nah, private placement 25 miliar lembar saham ini untuk apa sih? Kita bisa cek di sini ya, dijelaskan ya. An amount of 220 miliar ya, itu akan digunakan untuk convert all the receivable owed by NCL under the NCL loan agreement. NCL ini yang Newton ya. Jadi 220 M ini akan dikonvert hutangnya menjadi saham kepemilikannya oleh NCL. Makanya di sini akan saya tambahkan ya. Yang tadi kan sampai masyarakat aja. Sekarang tambah ada NCL. Memiliki berapa? 220 miliar ini di harga 50. Berarti tinggal dibagi 50 maka akan keluarnya 4,4 miliar lembar saham yang akan dimiliki oleh NCL nantinya. Kemudian 661 miliar, 661,94 ini dikonvert. Itu dimiliki oleh film. Ya, jadi kalau yang tadi 220 miliar itu oleh NCL, kemudian yang 660 ini oleh film. Nah, tapi selain 661 miliar, film ini juga akan menginjekkan fresh fund 229,1 miliar. Jadi film ini selain 661 juga 229, kemudian juga ada 370 miliar fresh fund ya, yang akan diinjekkan oleh film. Makanya di sini untuk portfolio bagi porsinya film sendiri itu 25 miliar ini, 25,2 miliar, sedangkan untuk NCL-nya itu 4,4 miliar. Sehingga totalnya itu ini ya, 29,633 miliar lembar saham. Nah, jadi sesudah dia melakukan reverse stock, kemudian dia akan menerbitkan private placement 29 miliar lembar saham, dengan komposisinya nanti akan seperti ini. Masyarakatnya akan terdilusi. Dari waktu yang pertama kan 12,16%. Kalau ini sudah berhasil dilakukan, maka porsi masyarakat tinggal 3,45%. Sedangkan film akan menjadi 60,98 dan NCL punya 10,67. Yang lainnya juga akan terdilusi ya. Yang SLM, TI, sama IIH ini juga terdilusi. Nah, sesudah itu apa yang dilakukan terakhir, aksi korporasi terakhir itu adalah film masih akan membeli saham-saham. Dari siapa? Nah, ini ya, SLM, IIH, TI. Nah, apa sih SLM? Itu yang ini, yang di awal ya. Sinergi Lintas Media, Indika Inti Holdiko, dan Teladan Investama. Jadi film sendiri itu akan mengakuisisi beberapa saham, 3 saham ini ya, dengan total 394,45 M. Rinciannya SLM-nya itu dibeli sebanyak 5,9 miliaran ini. Makanya di sini saya kasih rumus, yang pertama 6,9 miliar lembar ini akan dikurangi dengan 5,9 miliar lembar. Nah, ini sesuai ini, maka menjadi sisanya SLM cuma punya 1 miliar. Demikian pula dengan IIH ya 667 juta. Nah, ini ya. Jadi saham pertamanya totalnya ini dikurangi 667 juta lembar menjadi 234 juta. Tinggal 0,5, terakhir itu TI. Teladan Investama awalnya ini ya berapa ini? 1,38 M, kemudian dibeli 1,31 M menjadi 69 juta lembar ya. Nah, kalau ini dilakukan berarti yang pertama film itu kan sudah punya 25,2 miliar lembar atau 60,98. Kemudian dia melakukan akuisisi. Ini sengaja saya pisah ya supaya terlihat dengan jelas. Akuisisinya ini membuat film itu bertambah lagi itu 7,88 miliar lembar atau setara 19,07. Nah, jadi dengan 60,98 ditambah 19,07, film kalau ini nanti berhasil semua aksi korporasinya,
itu menjadi mayoritas 80,05% ya. Ini sangat banyak. Masyarakatnya habis ya tinggal 3,45%. Nah, terus kita lihat sekarang secara balance sheet-nya ya. Ini saya crop dari yang Q2 2024. Q2 2024 itu equity-nya si film itu negatif ya. Ya, minus 679 M. Nah, kalau kita bagi dengan lembar saham beredarnya, ketemu book value-nya itu minus 28. Nah, sesudah aksi korporasi ini, kalau ini sudah berhasil, maka yang pertama ada perubahan di aset lancar. Aset lancarnya ini kan pertama 645 miliar ya. Ini ya, aset lancar yang ini. 645 miliar. Akan ketambahan cash 229 miliar. Nah, ketambahan cash 229 dari ini kan. Amount of 229,1 miliar. Ini akan masuk ke sini menjadi 874 M. Kemudian aset tidak lancar tidak ada perubahan. Nah, total asetnya dari 1 triliun akan jadi 1,3 triliun. Naik asetnya. Kemudian secara liabilitasnya untuk jangka pendek, asalnya kan di Q2 kemarin 1,385 triliun hutangnya ya. Nah, karena aksi korporasi ini sebagian besar digunakan untuk membayar hutang, maka ada minus 882 miliar dan juga minus 370 miliar. Dari mana ini? Dari ini ya. 661 miliar plus 220 miliar. Ya, itu sudah 881 kan. 882 lah kalau angkanya dianukan, dibulatkan. Kemudian yang kedua itu 370 miliar ini yang digunakan untuk membayar debt terhadap GII. Nah, ini juga makanya ini saya kurangkan dengan 1,2 triliun. Jadi liabilitasnya nanti dari 1,38 triliun itu habis tinggal 132 miliar. Total liabilitasnya tinggal 500 miliar saja. Nah, sehingga ekuitasnya kalau aksi korporasi ini berjalan dengan mulus ya, itu menjadi positif 800 miliar dari sebelumnya negatif 679 M. Wah, ini kan berarti bagus sekali untuk Netvi sendiri. Ya memang aksi korporasi ini kalau sudah berhasil ya tentu jadi positif ya sentimennya untuk saham Netvi. Nah, kemudian saya mulai menghitung. Lembar saham beredarnya terakhirnya kan menjadi seperti ini, 41,36 M lembar ya. Kalau kita bagi, sebenarnya book value-nya itu masih 19,4 ya. Jadi walaupun aksi korporasi ini sudah berhasil dilakukan, ternyata nilai bukunya itu masih ya katakanlah dibulatkan Rp20 per lembar saham. Nah, sekarang saham si Netvi sendiri itu ada di harga 100 ya. Ini hari ini dia naik arah kan. Harga di 100 per lembar saham. Pertanyaannya, kenapa kok si film, walaupun dia tahu film ini kan juga sudah pasti mengkalkulasi ya. Dia kalau sudah melakukan pembelian 1,6 triliun, ternyata nilai buku Netvi ini masih tinggal 19. Nah, sedangkan film itu kan beli di harga 50 kan. Kenapa kok dia mau melakukan itu? Nah, teman-teman jangan lupa ya, film akuisisi atau membeli sahamnya si Netvi itu kan di harga 50. Tapi 50-nya itu sesudah reverse stock ya. Nah, kalau kita komparasikan dengan harga sekarang, berarti karena reverse stocknya 1:2, kalau di harganya sekarang itu setara dengan Rp25 per lembar saham. Nah, jadi kalau teman-teman beli di harga 50 atau di harga 100 saat ini, itu sudah jauh di atas nilai belinya si film. Ini berbeda dengan KARW kemarin ya. Dimana KARW itu kan harga backdoor listingnya itu di 66. Nah, orang yang dapat di 50 itu dia bisa dapat harga di bawah harganya backdoor listing. Sedangkan si film ini nggak bisa. Film ini dia 50 sesudah reverse stock. Atau setara dengan Rp25 di harga sekarang sebelum reverse stock. Nah, faktor yang kedua itu ada di ini ya. Kalau teman-teman lihat, si Netvi ada saldo laba yang defisit. Nah, teman-teman kalau misalkan suatu perusahaan cetak laba terus, maka labanya ini kan terakumulasi menjadi saldo laba kan. Tapi kalau perusahaan ini merugi terus, itu juga terakumulasi kerugiannya. Seperti ini ya, contohnya jadi defisit. Nah, secara perpajakan, defisit atau saldo laba yang negatif ini itu bisa digunakan untuk mengurangi beban pajak. Kenapa? Karena ada perhitungannya sendiri. Terus terang saya nggak terlalu hafal detail ya untuk perhitungan atau rumusnya. Namun yang saya tahu saldo laba yang defisit itu bisa untuk mengurangi pajak dan kalau saya nggak salah itu selama 5 tahun ya.
Jadi kalau misalkan dia profit loh, tapi ini kan masih defisit, dianggapnya masih loss. Jadi dia bisa untuk tidak membayar pajak, namun ada term and condition tertentu ya. Nah ini jadi nilai positif bagi emiten yang ingin mencaplok atau mengakuisisi perusahaan yang saldo labanya itu juga negatif. Nah yang kedua itu adalah di porsi beban bunga. Nah tentu teman-teman kalau tahu ya, misalkan emiten yang total misalkan ya liabilitasnya itu mencapai ini aja, saya langsung yang global itu triliunan gini, 1,3 triliun. Kalau bunganya itu 10%, artinya dia itu harus bayar bunga itu 100 miliar per tahun ya. Nah kalau si liabilitas atau hutangnya itu sudah berkurang 1 triliun, sebenarnya itu dalam tanda kutip secara tidak langsung. Nah beban bunga yang hilang itu kan bisa mendongkrak profitabilitas dari emiten tersebut. Nah yang berikutnya tentu kita lihat dari faktor retail ya. Untuk komposisi retailnya sendiri yang terakhir itu akan hanya tinggal 3,4%. Nah ini mungkin yang nanti kalau memang misalkan si bandar-bandarnya di aksi korporasi ini ingin menaikkan, tentu dia akan tinggal menyapui ya saham-saham retail yang 3,45%. Cuman hati-hati ya, karena 3,45%-nya retail ini terdiri dari 10.000 lebih pemegang saham ya. Jadi cukup banyak kalau dia ingin menyapui 10.000 orang ini juga membutuhkan waktu kan. Daripada dia kalau misalkan dia ingin membersihkan saham-saham retail itu misalkan cuma 2.000 atau 3.000 pemegang saham. Jadi porsi retailnya ini masih cukup berat ya secara pemegang saham, walaupun secara persentase tinggal 3% nantinya. Kemudian hal yang terakhir yang harus diperhatikan itu adalah di dalam aksi korporasinya si Netvi itu seluruh rangkaian corporate action itu bersifat all in one. Artinya apa? Satu gagal semuanya itu batal. Nah ini yang membuat faktor resikonya itu menjadi sangat tinggi ya untuk membeli saham Netvi di mana belum terjadinya konfirmasi atas corporate action yang sedang berlangsung. Karena satu yang batal aja itu semua langsung batal semua hasil transaksinya ini. Walaupun kalau secara personal saya melihat memang kemungkinan dia untuk batal mungkin lebih kecil ya. Jadi kemungkinannya untuk berhasil itu lebih besar. Karena film sendiri saya lihat juga ada korelasinya. Dia menaikkan harga saham. Oh ternyata maksudnya dia untuk ya ini untuk private placement 10%-nya sehingga dia bisa mencaplok Netvi ya. Dengan menjual hanya 10% sahamnya film sendiri. Nah yang terakhir saya ingatkan kembali bahwa kalau teman-teman membeli saham-saham yang dengan aksi korporasi seperti ini, itu sebenarnya teman-teman juga sedang berspekulasi ya. Karena pembeliannya itu bukan didasarkan fundamental kinerja perusahaan, tetapi berdasarkan spekulasi, wah ini nanti porsi retailnya sedikit, bandarnya mau naikkan lah segala macam seperti saham-saham yang kemarin ya. Itu teman-teman harus hati-hati, jangan sampai teman-teman masuk dengan porsi itu yang besar. Maka si bandarnya itu pun pasti akan tahu. Misalkan nih loh, ada player yang masuk sampai nilainya miliaran. Nah itu nggak akan dibiarkan, saya yakin. Si bandar itu punya keleluasaan waktu untuk mengukur ya. Misalkan, oh retailnya ini ternyata banyak ini, malah bertambah banyak. Loh dia itu mau ditidurkan 1 tahun, mau ditidurkan 2 tahun, nggak ada bedanya bagi dia kan. Bagi si bandar kan. Sedangkan bagi si retail sendiri, wah kalau ditidurkan 1-2 tahun tentu dia bisa panik karena uangnya kan akan tertimbun di sana. Kalau si retailnya ini sudah berjualan terus, sehingga porsinya sudah mengecil, barangnya sudah dikoleksi bandar, nah itu baru mungkin si bandar akan bisa menaikkan dengan mudah. Jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk berspekulasi di saham-saham seperti ini. Dan jangan lupa, Netvi sendiri ini sudah masuk di full call option ya. Jadi likuiditasnya pun juga sangat terbatas. Oke guys, gimana menurut pendapat teman-teman ya? Apakah teman-teman pro dengan Netvi ataukah teman-teman kontra dengan Netvi? Jangan lupa untuk komen di bawah ya. Cukup sekian video kali ini, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.